Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Burhan Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Namun sebelum membahas materi ini, ada baiknya kalian subscribe dulu jika belum, kemudian aktifkan loncengnya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke teman-temannya. Baik, kita lanjut. Materi pada video kali ini yang akan kita bahas adalah bentuk umum persamaan kuadrat A kali X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian metode menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus kuadrat atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Kita lanjut. Metode yang pertama memfaktorkan. Faktor dari A X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya itu sama dengan 1, ini yang dimaksud koefisiennya, dapat dinyatakan dalam bentuk X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Nilai P dan Q diperoleh dengan ketentuan P tambah Q sama dengan D. Dengan nilai yang sama, P kali Q itu menghasilkan A kali C. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan akar-akar dari X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Sebelum menjawab soal ini, kita cari dulu berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. A-nya ini adalah koefisien X pangkat 2 itu adalah 1. Ya. B-nya itu adalah 5. C-nya itu adalah 6. Setelah itu kita cari faktorannya. X tambah P dikali X tambah Q itu sama dengan 0. P tambah Q itu sama dengan B. P kali Q itu sama dengan A kali C. B-nya tadi adalah 5. Ini adalah 5. Sedangkan A-nya ini adalah 1. C-nya adalah 6. Jadi 1 kali 6 itu sama dengan 6. Berapa nilai P ketika ditambahkan dengan Q itu menghasilkan 5, ketika dikali menghasilkan nilai 6. Ya, P-nya berapa, Q-nya berapa. Itu adalah 2 dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Setelah itu kita masukkan di X tambah P-nya berapa? 2. Kemudian X tambah Q. Q-nya adalah 3 sama dengan 0. Kemudian X tambah 2 itu sama dengan 0, atau X tambah 3
sama dengan 0. X sama dengan plus 2 pindah ruas jadi negatif 2. X sama dengan positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Jadi akar-akar dari X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah X negatif 2 dengan X negatif 3. Bisa dipahami? Kita masuk ke contoh kedua. Tentukan akar-akar dari X pangkat 2 dikurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Sama halnya contoh 1, kita cari dulu berapa nilai A-nya, B, dan C. A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 8, C-nya sama dengan 15. Kemudian X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0, di mana P dan Q diperoleh ketika P tambah Q sama dengan B. P kali Q sama dengan A kali C. B-nya tadi adalah negatif 8. C-nya adalah A kali C-nya itu 1 kali 15 sama dengan 15. Kemudian P dan Q. Berapa nilai P dan berapa nilai Q ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 8, ketika dikalikan menghasilkan 15. Itu adalah negatif 3 dengan negatif 5. Negatif 3 tambah negatif 5 menghasilkan negatif 8. Negatif 3 dikali negatif 5 menghasilkan positif 15. Kemudian kita masukkan X kurang 3. X kurang 5 sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Jadi akar-akar dari X pangkat 2 kurang 8X tambah 15 sama dengan 0 adalah 3 dan 5. Sekira bisa dipahami? Ya. Metode masih membahas metode pertama memfaktorkan. Bedanya di sini adalah nilai A-nya itu besar dari 1. Ketika nilainya besar dari 1, dapat dinyatakan dalam bentuk AX tambah P dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. Nilai P dan Q diperoleh dengan ketentuan sama halnya yang tadi, P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan A kali C. Bedanya hanya terletak di sini, ya. Agar lebih jelas kita masuk ke contoh. Tentukan akar-akar dari 2X pangkat 2 tambah 5X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita identifikasi dulu berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. A-nya sama dengan 2,
B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan negatif 3. Rumusnya tadi adalah AX tambah P dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. P tambah Q sama dengan B. B-nya tadi 5. P kali Q sama dengan A kali C. A-nya tadi 2. C-nya adalah negatif 3. 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Berapa nilai P dan berapa nilai Q? Ketika ditambah menghasilkan 5. Ketika dikalikan menghasilkan negatif 6. Nah, itu adalah P-nya 6, Q-nya negatif 1. Ya. 6 tambah negatif 1 itu 5. 6 kali negatif 1 itu adalah negatif. 6 kali negatif 1 itu hasilnya negatif 6. Kalau sudah, kita masukkan A-nya 2X tambah P. P-nya 6. Kemudian 2X kurang 1 per 2 sama dengan 0. 2 kali 0 itu 0. Jadi 2X tambah 6 dikali 2X kurang 1 sama dengan 0. 2X tambah 6 sama dengan 0. Atau 2X kurang 1 sama dengan 0. 2X sama dengan positif 6. Pindah ruas jadi negatif 6. X sama dengan negatif 6. Perkalian 2 pindah ruas jadi pembagi. Jadi pembagian. Negatif 2 dibagi 2 itu adalah negatif 6 bagi 2 sama dengan X sama dengan negatif 3. Kemudian 2X sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. X sama dengan 1 per 2. Jadi akar-akar dari 2X pangkat 2 tambah 5X kurang 3 sama dengan 0 adalah negatif 3 dengan 1/2. Sekira bisa dipahami. Contoh berikutnya, tentukan akar-akar dari 6X pangkat 2 kurang X kurang 2 sama dengan 0. Sama halnya contoh sebelumnya, kita identifikasi dulu nilai A-nya, nilai B, kemudian nilai C. Nilai A-nya ini adalah 6. B-nya adalah negatif 1. C-nya adalah negatif 2. Kemudian rumusnya adalah AX tambah P dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. Kemudian P tambah Q sama dengan B itu sama dengan negatif 1. P kali Q sama dengan A kali C. A-nya 6. C-nya negatif 2. Itu sama dengan
6 kali negatif 2 itu negatif 12. Berapa nilai P dan berapa nilai Q? Ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 1, ketika dikalikan menghasilkan negatif 12. Itu adalah negatif 4 dengan positif 3. Negatif 4 tambah 3 hasilnya negatif 1. Negatif 4 kali 3 hasilnya negatif 12. Jadi 6x dikurang 4, ya, ini 4, kemudian 6x ditambah 3 per 6 sama dengan 0. Kemudian 6x kurang 4 dengan 6x tambah 3 sama dengan 0. Karena 6 kali 0 itu 0. Kemudian 6x kurang 4 sama dengan 0. Atau 6x tambah 3 sama dengan 0. 6x sama dengan negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. X sama dengan 4 per 6. X sama dengan 4 per 6 bisa diperkecil, sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2 itu 3. Kemudian 6x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 6. Ini bisa diperkecil, sama-sama dibagi 3. Negatif 3 bagi 3 itu negatif 1. 6 bagi 3 itu adalah 2. Jadi akar-akar dari X pangkat 2 kurang X kurang 2 sama dengan 0 adalah 2 per 3 dengan negatif 1 per 2. Sekira bisa dipahami. Metode yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya adalah bentuk umum persamaan kuadrat A dikali X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian konstantanya pindah ruas, jadi X pangkat 2 tambah BX sama dengan negatif C. Kemudian kedua ruas diberi B per 2 dari ini ya. B per 2 kemudian dipangkatkan 2. Ruas kanan juga ditambahkan B per 2 kemudian dipangkatkan dengan 2. Setelah itu membentuk kuadrat sempurna yang di ruas kiri ini. X tambah B per 2 kemudian dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan negatif C tambah B per 2 pangkat 2. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Tentukan akar-akar dari X pangkat 2 tambah 4X tambah C sama dengan 0. Langkah yang pertama adalah konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan. X pangkat 2 tambah 4X sama dengan positif 1 pindah jadi negatif 1. Kemudian X pangkat 2 tambah 4X tambah kemudian sama dengan negatif 1 tambah. Di sini tadi B-nya adalah 4. Di teori sebelumnya menjelaskan bahwa B per 2 kemudian dipangkatkan dengan
2. Jadi di sini adalah 4/2 dipangkatkan dengan 2. Di sini juga 4/2 dipangkatkan dengan 2. Setelah itu X pangkat 2 tambah 4X tambah 4/2 itu adalah 2. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Itu sama dengan negatif 1 tambah 2 pangkat 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah X tambah. Tadi 4/2. Nah, di rumusnya D/2 dipangkatkan. D/2 itu adalah 2, kemudian dipangkatkan dengan 2. Sama dengan negatif 1 tambah 4. Kemudian X tambah 2 pangkat 2 sama dengan negatif 1 tambah 4 itu adalah 3. Kemudian X tambah 2, ini pangkat 2 pindah ruas jadi plus minus akar. Ya. Kemudian X sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2 plus minus akar 3. Jadi X1 sama dengan negatif 2 tambah akar 3. Dan X2 sama dengan negatif 2 kurang akar 3. Jadi akar-akar dari X pangkat 2 tambah 4X tambah 1 sama dengan 0 adalah negatif 2 tambah akar 3 dengan negatif 2 kurang akar 3. Sekira bisa dipahami? Kita lanjut metode yang ketiga, rumus kuadrat. Untuk persamaan kuadrat yang sebenarnya bisa difaktorkan, tetapi sulit untuk difaktorkan karena memuat nilai-nilai A, B, C yang cukup besar. Dengan mengubah bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 ke dalam bentuk kuadrat sempurna akan diperoleh rumus kuadrat sebagai berikut. Jadi rumusnya kuadrat itu X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Untuk lebih jelas penggunaan rumusnya, kita masuk ke contoh. Tentukan akar-akar dari X pangkat 2 tambah 4X tambah 1 sama dengan 0. Kita identifikasi dulu nilai A-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 1. Rumusnya tadi adalah X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4A kali C dibagi 2 kali A. X 1,2 sama dengan negatif B. B-nya tadi 4, jadi negatif 4. Plus minus akar B-nya 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali A. A-nya 1. C-nya juga 1. Ya. Per
2 kali A atau 2 kali 1 sama dengan negatif 4 plus minus 16 4 pangkat 2 16 dikurang 4 itu sama dengan per 2 ya, sama dengan negatif 4 plus minus akar 12 per 2. Kemudian negatif 4 plus minus akar 12 itu perkalian 4 dikali 3 per 2. Kita lanjut di sini. X1,2 sama dengan negatif 4 plus minus akar 4 itu adalah 2. Kemudian dikali akar 3 per 2. X1,2 negatif 4 bagi 2 itu negatif 2. 2 dibagi 2 itu 1, jadi plus minus akar 3. 1 tidak perlu dituliskan. Jadi X1 sama dengan negatif 2 tambah akar 3, dan X2 sama dengan negatif 2 kurang akar 3. Nah, ini tadi hasilnya sama dengan metode yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Saya kira bisa dipahami. Ya. Jika kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar.